Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pansus Hak Angket DPRD Pati hari ini kembali menggelar rapat lanjutan terkait pemakzulan Bupati Sudewo. Dalam rapat kali ini, Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD mengatakan bahwa ada 12 poin yang menjadi dugaan pelanggaran Bupati Pati. Beberapa di antaranya mengenai pengangkatan Direktur RSUD Suwondo Pati yang bukan dari ASN aktif, pemutusan hubungan kerja honorer secara sepihak tanpa pesangon, serta kenaikan pajak tanpa koordinasi dengan DPRD. Namun ini harus melalui proses dan masih meminta pendapat para ahli. Saya sendiri itu di 2000 di situ kami yang menghandle jadwal DPR. Masyarakat Pati, kami datang sini mengawal dan mendampingi, mengawal proses-proses ini dengan pansus itu ya, agar berharap sesuai harapan masyarakat Pati. Kami percaya dengan DPR karena dia adalah wakil-wakil rakyat dan dipilih oleh masyarakat, berarti dia sudah orang-orang pilihan untuk mewakili masyarakat demi terbaiknya masyarakat Pati. Harapan warga Pak untuk hasil pansus nanti? Harapan warga ya sudah, harapannya ya tadi kita berharap masyarakat dengan adanya ini ya sesuai dengan harapan masyarakat Pati itu yang kemarin yang disepakati. Apa ini? Ya seperti mungkin pengunduran dirinya. Sementara itu, pemirsa, puluhan warga juga turut menghadiri rapat perdana Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati oleh DPRD. Mereka datang untuk memastikan proses berjalan secara transparan sekaligus memberi dukungan moral agar Pansus segera menghasilkan keputusan. Proses yang berlangsung, kami sejak kemarin, sejak kami ditunjuk sebagai Pansus Angket, kami langsung bergerak. Kemarin kita dari siang sampai sore kita rapat. Pertama ya untuk Pansus Angket, kita menentukan langkah-langkah. Terus kemudian kita mengundang tim ahli, ya, ada tim ahli akademisi sama tim ahli dari pemerintahan atau tata negara. Jadi itu sudah kami lakukan, dan dari hari ini tadi kita sudah mulai mendetilkan. Kemarin kita sudah mendetilkan dari 22 tuntutan dari pendemo, kita rangkum, kita lihat ternyata menjadi 12 titik, 12 titik yang akan kita lihat, 12 poin yang akan kita pelajari lebih lanjut. Dan hari ini kita sudah mulai ketemu dengan tim akademisi dan kita sudah mulai membuka satu-satu rencana-rencana untuk membuka lebih detail, karena memang kami dari Pansus Hak Angket Pati ini kita ingin kita lebih hati-hati, kita lebih rinci, lebih detail, sehingga karena dipantau seluruh Indonesia, jadi kita hati-hati betul. Kita tidak mau menyalahkan benar atau salah ya, tapi kita betul-betul lihat nanti detailnya, saksi-saksinya, korban-korbannya. Nanti baru kita perbarui informasi pasca aksi demo besar-besaran yang terjadi di Kabupaten Pati. Sudah ada rekan kami kontributor berita 1 Jamaah di kantor Bupati saat ini. Jemaah, selamat sore. Baik, saya lihat Anda di depan kantor DPRD Kabupaten Pati saat ini. Seperti apa situasi di sana, Jemaah? Apakah rapat Pansus Hak Angket masih berlangsung? Dan bisa Anda gambarkan juga bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat sore. Saya juga pemirsa berita 1 dapat kami sampaikan hingga pada sore hari ini pasca ada peristiwa demonstrasi itu di Kabupaten Pati kemarin, situasi pada hari ini sudah cenderung kondusif, tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan atau kesulitan yang terjadi di wilayah Kota Pati ini, di mana sudah aktivitas masyarakat sudah kembali normal seperti biasa. Sementara di wilayah sekitaran alun-alun di Kabupaten Pati ini sudah kembali dibersihkan oleh petugas kebersihan yang semula memang kemarin penuh dengan sampah sisa-sisa aksi demonstran pada kemarin. Memang pasca kejadian kemarin membuat sejumlah dampak kerusakan di fasilitas umum maupun perkantoran yang berada di sekitar alun-alun maupun di kantor Kabupaten Pati ini. Begitu, Said. Jamaah, lalu bagaimana dengan di tempat Anda melaporkan saat ini di kantor DPRD Kabupaten Pati? Apakah rapat mengenai Pansus Hak Angket ini, apakah sudah masih berlangsung atau bagaimana situasinya di sana?
Yang benar Said, terkait rapat angket pemanggilan Bupati Pati Sudewo dari tadi pagi hingga pada sore hari ini masih terus berlangsung, di mana sejumlah agenda pada hari ini melakukan pemanggilan untuk dilakukan dimintai keterangan dari para mantan pegawai RSUD Suwondo yang beberapa waktu lalu dipecat diputus sepihak dari pihak rumah sakit setelah Bupati Sudewo terpilih jadi bupati, di mana terdapat kira 220 mantan pegawai, dan hari ini dilakukan pemeriksaan tadi secara bertahap dan perwakilan dari mereka, di mana memang dari informasi yang kami ketahui tadi, selain dari masyarakat mantan pegawai yang dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan dari di DPRD Kabupaten Pati ini, sejumlah warga, ya terutamanya kemarin dari para koordinator aksi aliansi masyarakat Pati Bersatu turut mendukung dan mendorong agar pelaksanaan angket pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan dari masyarakat Pati ketika aksi di kemarin gitu. Baik, jamaah, ini rapat pansusnya apakah digelar secara terbuka, dan jika Anda ikut memantau langsung jalannya rapat, ada informasi menarik apa yang Anda pantau? Bagaimana kecenderungan pembahasan yang terjadi di dalam? Ya, Said, rapat dilakukan secara terbuka, jadi sejumlah awak media, di mana tadi sempat kami mengetahui langsung cara proses pelaksanaan tersebut. Ya, memang tadi sejumlah para mantan pegawai yang dihadirkan di hadapan pansus Dewan tersebut, ya bercerita bagaimana pemutusan kerja beberapa waktu yang lalu dan bagaimana proses perekrutan para pegawai-pegawai ini yang sebelumnya diberhentikan, dan bagaimana mereka ketika proses pemberhentian kemarin, mereka rata-rata yang diberhentikan dari kemarin mulai yang bekerja sudah dari belasan tahun bahkan hingga 20 tahun. Sempat terjadi salah satu pegawai yang menangis histeris ketika dia meluapkan isi hatinya sesaat diberhentikan karena sudah puluhan tahun bekerja namun dihentikan setelah masa kepemimpinan Bupati Sudewo ini. Di mana selain dari para perwakilan dari 220 mantan pegawai daerah RSUD, di mana pemeriksaan sendiri rencana di hari ini juga dipanggil dari kepala direktur dari RSUD Suwondo sendiri yang dinilai menuai kontroversi karena banyak dipermasalahkan, menuai banyak polemik karena dinilai dari non ASN. Selain itu dari kepala dinas DKPP yang beberapa waktu lalu ada pengisian dari DKPP sendiri dilakukan pemeriksaan terkait pengisian yang terjadi di komplek di perkantoran di Pemkab Kabupaten Pati itu sendiri, di mana rencananya hari ini akan dilangsungkan hingga pada malam hari hingga proses pemeriksaan diminta keterangan sejumlah yang jemaah. Apakah Anda mendapatkan informasi berapa lama pansus ini akan bekerja? Informasi yang kami terima ini akan untuk hari ini selesai pada malam hari. Kemudian untuk selanjutnya pada besok belum bisa dilanjutkan karena serangkaian kegiatan dari DPRD Kabupaten Pati untuk persiapan Agustus 17 Agustus mendatang akan dilanjutkan kembali pada Selasa di pekan depan. Gitu, Said. Baik, akan dilanjutkan pada Selasa. Jemaah, bagaimana kemudian dengan aktivitas di kantor Bupati? Apakah Anda memantau juga? Apakah Bupati sudah berkantor hari ini pasca demonstrasi besar-besaran kemarin? Ya, memang benar, Said. Pasca kejadian demo besar-besaran kemarin, aktivitas di perkantoran Kabupaten
Pati sendiri sudah kembali normal. Meski demikian Bupati Pati Sudewo dengan dari beberapa awak media yang bertahan di sekitaran perkantoran Pendopo Pati belum dapat menemui dan berusaha mengkonfirmasi update informasi terkait pasca insiden kemarin belum dapat dimintai keterangan. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut apakah bisa bertemu dengan Bupati Pati Sudewo pasca insiden yang ramai di Kabupaten Pati ini. Begitu Said. Baik jemaah, kita akan nantikan bagaimana dinamika yang terjadi di sana begitu ya. Rapat pansus hak angket ini akan dilanjutkan pada Selasa jika hari ini tidak selesai. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan jemaah, melaporkan langsung dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.